Salam ngarit pemirsa. Ini saya datang di peternak yang skala besar dan ini dulu 1 tahun saya kesini. Kita coba review, coba kita tanyakan perkembangannya. Mas, kenalkan nama lengkap dan alamatnya, Mas. Nama saya Yasir Hidayat, alamat Sekota Bangunrejo, Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah. Dulu saya kesini babonnya berapa, sekarang berapa? Dulu waktu sampean kesini masih berapa dulu ya? Sekitaran 20-an. Sekarang alhamdulillah sudah tembus 30 indukan. Iya. Target sebenarnya mau berapa indukan? Ya untuk target saya sendiri 50 ekor. Iya, 50 indukan. Dari 1 tahun lah, anggaplah ya. 1 tahun apa berapa sih ya? Ada Ya, 1 tahun. Ada. 1 tahun ya. Selama 1 tahun, periode pertama anak berapa jumlah? Untuk periode pertama sekitar 13 indukan. 13 indukan itu anakannya sekitar ada 16-an indukan, anakan. 16 anakan. Umur 5 bulan kita jual. Umur 5 bulan jual? Iya, 5 bulan kita jual. Untuk yang laki-laki kita pertahankan, kita besarkan. Untuk kita jadikan bandot-bandot super. Untuk yang perempuan kita jual. Jadi 13 indukan di awal itu tidak semuanya beranak 2? Tidak, ada yang 1, ada yang 2 gitu. Dan ada kematian nggak di periode pertama? Tetap ada, kematian ada. Apa sebabnya? Sebabnya berapa jumlah? Kemarin itu kedinginan, terus nggak ketolong, mati. Ya sekitar umur 1 bulanan lah mati. Ya namanya kambing banyak, kita juga repot ngurusinnya. Jadi 13 yang hidup? Iya, 13 yang hidup. Periode kedua? Periode kedua ini ada 7 indukan. Dalam jangka 4 bulan ada 7 indukan yang lahiran. Yang lahiran? Iya. Yang hamil tua? Yang hamil tua ini sama yang hamil tua banyak, ini ada 4-an, sekitaran 4. Ada 4? Iya. Nah periode kedua ini 7 induk anaknya berapa? Ini 2 sama 2, 4. Sekitar tuh 8. 8 indukan. 8 apa? Anak. Anaknya 8? Iya, dari 7 indukan? Iya. Berarti banyak yang 1 ini? Iya, banyak yang 1. Apa dari semua itu harus beranak satu-satu atau? Enggak, itu tergantung rezeki kita juga. Iya. Ya enggak, mestilah namanya kita beternak. Berharapnya sih beranaknya 2 laki-laki, tapi namanya rezeki kan kita nggak tahu. Namanya rezeki nggak tahu. Iya. Ternyata nggak bisa disetting ini beranak 2, beranak 3 gitu, nggak bisa. Nggak bisa. Ya, kita kan hanya berusaha. Tuhan yang ngasih rezeki. Nah, untuk belajar breeding bersama ini, pakan selama di periode pertama dengan anak yang dijual 13 ekor itu dibagi dengan pakan selama periode pertama itu masih ada sisa berapa sih, Mas? Atau 13 itu diperkirakan berapa? 13 itu diperkirakan kalau 1 bulan itu onggok kita habis 1 ton. Daun budin kita habis 1 plastik dalam jangka 1 bulannya. Itu sekitaran per bulannya kita porsir 1 juta lah per bulan. Per bulan? Ya. Kambing segini banyaknya sekitar 50-an ekor. 50 ekor per bulan 1 juta. Berarti kemarin tidak ada 1 juta per bulannya? Kemarin nggak ada. Kemarin sekitaran 600-500 itulah. Kalau kemarin? Iya. Karena ini sudah banyak, indukannya udah banyak yang beranak.
Ini total anakannya sekitar ada 21. Sudah 21 ini. Iya. Yang Indukan 30, anakannya sekitar 21. Sekitar 21. Iya. Yang 8 tadi itu yang baru-baru beranak. Iya, yang baru-baru beranak. Itu sudah masuk periode kedua. Yang baru-baru beranak ini sudah masuk periode kedua. Yang periode pertama itu sudah banyak yang gede-gede, ada yang dijual juga ada. Terus Mas, untuk pakan komposisi itu apa aja di sini? Untuk saya sendiri saya cuma pakai onggok sama daun singkong sama sedikit campuran ampas tahu. Sedikit aja? Iya. Tidak banyak-banyak? Tidak. Bukannya di sini komplek tahu, Iya. Masnya juga apa namanya produksi tahu. Iya. Kenapa nggak hariannya yang fullnya ampas tahunya? Oh, nanti kalau kegemukan bisa majer kambingnya. Bisa majer? Iya. Kegemukan sebab ampas tahu? Iya. Emang tidak baik ampas tahu terlalu banyak? Kalau untuk indukan yang sedang mengandung nggak baik karena dia kandungannya lemah. Kandungannya lemah, terus nanti anaknya banyak prematurnya. Kalau kebanyakan Iya, ampas tahu? kalau kebanyakan ampas tahu. Bagusnya dikasihkan setelah beranak berarti? Iya, untuk setelah beranak itu kita kasih yang banyak untuk membantu susu. Oh, bagusnya ampas tahu untuk produksi susu, Iya. bukan untuk pertumbuhan di kandungan ya? Iya. Lah kalau onggok sendiri ada kekurangan nggak di breeding? Oh, alhamdulillah untuk saat ini nggak ada kekurangan. Nggak ada? Nggak ada. Semua baik-baik? Baik-baik saja. Bahkan malah cepet gemuk. Menurut saya cepet gemuk pakai onggok sama daun singkong ini. Kalau kita kasih rumput, kambingnya malah banyak yang nggak terima. Rumput? Iya. Malah bermasalah? Iya. Berarti ini tidak pernah rumput? Nggak pernah. Yes. Ini onggok sama daun singkong semua. Onggok dengan daun singkong? Iya. Nah, Mas, ini kalau ngomong kasih makan sehari berapa kali, jam berapa aja? Kalau untuk saya sendiri, saya ngasih makan dalam satu hari 1 kali. Sore aja, sekitar jam 4 itu kita kasih makan. Nanti kalau habis maghrib habis, malamnya nanti kita kasih sedikit lagi. Udah itu aja. Pagi, siang? Pagi enggak. Siang? Siang enggak. Ini aja makanan sisa tadi malam ini. Oh, karena sibuk di ngolah tahu? Iya, karena sibuk di ngolah tahu. Jadi kita ngasih makannya diatur sore aja kita ngasih makannya. Untuk kambing segini banyaknya, sehat-sehat kayak gini hanya dikasih makan sore dengan malam? Iya. Ya kita tata dulu, kita tata makannya. Jadi diusahakan kambing itu banyak istirahatnya daripada makannya. Banyak istirahatnya? Iya. Mudah-mudahan cepet gemuk dia. Kalau kambing banyak makannya menurut saya kurang bagus. Karena dia nggak ada waktu untuk nggayamnya. Oh, jadi bukan harus berpatokan makan 3 kali, 4 kali enggak ya? Enggak. Kalau untuk saya sendiri makan banyak sama sedikit nggak jadi patokan kambing gemuk. Untuk saya sendiri punya prinsip gimana caranya kambing itu bisa nyaman di kandang, itulah di kenyamanan dia itu dia bisa cepat gemuk. Kalau saya buktiin kayak gitu. Kalau obat-obatan yang sejauh ini disediakan itu apa aja dan rutin, ada pemberian rutin nggak? Oh, untuk saat ini saya nggak pernah pakai obat-obatan. Kalau nggak ada yang sakit atau yang kurang nafsu makan baru kita kasih obat. Tapi kalau enggak ya enggak, ya cuma ini aja. Hanya garam lah. Hanya garam. Iya. Kalau obat nafsu makan apa Kak pakai sini namanya? Obat nafsu makan kita kasih kunir itu aja. Oh, kunyit ditumbuk, Iya. direbus nggak? Ya enggak, kita kasih air hangat aja sama gula merah, udah itu aja. Tapi tidak rutin. Kita rutin ya, kita lihat-lihat oh ini kurang nafsu makannya kurang, kita kasih jamu. Nah Mas, breeding itu kan sering banyak kematian, cerita banyak peternak nih.
kendalanya cuman kematian, masalah anak prematur, masalah baru lahir kejang-kejang. Di sini juga selalu ngalami itu. Alhamdulillah untuk saya sendiri, kalau untuk anakan mati itu hanya satu, kedinginan, kedua sama indukannya itu kurang baik. Jadi anakannya mau nyusu, indukannya ditendangin terus mati. Tapi kan untuk saya sendiri, prinsip saya rezeki itu kan Tuhan yang menentukan, kita hanya berusaha kan gitu. Kalau 30 indukan ini masih sampingan atau sudah fokus sih sebenarnya untuk penghasilan? Untuk saya sendiri masih sampingan. Kalau usaha saya perharinya yaitu diampas di tahuan, iya. Pabrik pembuat tahu. Iya. Jadi ini masih 30 sampingan ya? Sampingan. Kalau nanti target 50 masih sampingan juga? Masih sampingan juga. Sama sekali nggak repot ya? Alhamdulillah enggak. Karena gini, kalau saya namanya beternak itu bukan bekerja, tapi usaha. Usaha itu nggak perlu kita tungguin, nggak perlu kita apa. Yang penting sudah tertata, sudah kita tinggal main, tinggal apa. Yang penting waktu makan kita kasih makan, merhatiin cukup sehari sekali, pagi hari kita perhatiin kambing gimana keadaannya kan gitu. Kalau usaha itu maksudnya gimana? Kalau beternak itu dengan usaha, dihitung usaha? Ya kita beli aja kambing, kasih makan, udah gitu aja. Kita tinggal main, tinggal kerja, kan nanti kambingnya kan nambah sendiri. Nambah sendiri? Ya, kalau kita tungguin terus nanti malah berhayal yang tidak-tidak. Memporsir, memaksakan kepada kambing ya? Iya. Untuk menghasilkan. Iya. Nah, ada lagi nggak Mas hal-hal yang saya tanyakan ini sebenarnya pengen disampaikan kepada peternak yang nonton, itu apa aja sih yang pengen disampaikan? Ya, untuk kawan-kawan yang breeding tetap semangat lah. Ayo semangat breeding kita. Karena kita peternak itu tidak bisa dipandang dengan sebelah mata menurut saya. Karena itu penghasilan yang tidak kita sangka-sangka. Kita tinggal tidur, kita tinggal main, kambing pun sehat, gemuk, kan gitu. Terus untuk penambahannya kambing itu sendiri kan kita nggak pernah tahu kapan nambahnya. Terus sewaktu kita butuh dana, ada yang kita jual kan gitu. Oke Mas, saya lihat koleksi ya. Oke. Wah, ini pemirsa, kalau ini kan contoh yang bisa kita ini hamil ya. Hamil ini. Ini contoh yang bisa kita tiru. Skala banyak seperti ini dan sangat menghasilkan. Kambingnya sehat-sehat, gemuk-gemuk, anaknya juga bagus-bagus. Ini pejantan. Ini sudah beranak 2. Terus ini bandotnya. Saya lihat di belakang dulu ini, lihat belakang. Lihat belakang. Nah, nih. Ini anak 1. Besar banget ini. Ini baru seminggu diinformasikan dari pemilik. Ini bagus-bagus. Ini babon, ini anak. Tuh. Ini kan sangat menjanjikan. Nah, sebagai motivasi buat peternak semuanya. Wah, kalau ternak kambing itu rugi, pasti semuanya tidak banyak atau meninggalkan ternak kambing. Berarti kuncinya ternak kambing itu kita santai, bahagia, pasti menghasilkan dan menguntungkan. Nah, ini bukti kambingnya sehat-sehat, gemuk-gemuk, makan di pola sesuai keinginan kita. Oke, terima kasih, salam ngarit.